Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Muhammad Afif Agistianur, Junaidi, dan saya sendiri, Lisnawati. Kami akan menjelaskan materi pembahasan Al-Quran Hadis kelas 1 MI semester 1. Mari disimak. Baiklah, kita langsung masuk ke pembahasan, yaitu bab pertama, mengenal huruf hijaiyah. Apa sih huruf hijaiyah itu? Jadi, istilah huruf hijaiyah sendiri diambil dari bahasa Arab al-hijaiyah yang bermakna mengeja atau ejaan. Dari sanalah huruf hijaiyah memiliki pengertian sebagai huruf dasar dalam ejaan dan pembentukan kata serta kalimat dalam bahasa Arab. Nah, kalian tahu nggak huruf hijaiyah itu ada berapa? Jadi saya sebutkan ya. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa, sha, so, do, to, zo, a, wa, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Untuk lebih mudah menghafalkannya, yuk kita sama-sama bernyanyi menggunakan huruf hijaiyah. Kita mulai ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, za, ain, ghain, fa, qaf, ka, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Kemudian kita langsung masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tanda baca di dalam Al-Quran. Yang pertama ada harakat fathah. Harakat fathah adalah baris tanda bunyi dasar A. Harakat tersebut untuk menandai huruf hidup. Contohnya nih, A, ba, ta, sa. Nah, jadi itu dinamakan harakat fathah. Kemudian ada harakat dhammah. Harakat dhammah adalah baris tanda bunyi dasar U. Harakat tersebut untuk menandai huruf hidup. Harakat dhammah berbentuk seperti angka 9 yang terletak di atas huruf. Contohnya nih, ro, wu, fu. Nah, jadi itu dinamakan harakat dhammah. Kemudian ada harakat kasrah. Untuk harakat kasrah, baris tanda bunyi dasar I. Harakat tersebut untuk menandai huruf hidup. Contohnya nih, I, bi, ti. Kemudian ada juga sukun. Harakat sukun adalah penanda hilang vokal, yaitu tanda mati sebuah huruf hijaiyah. Contohnya nih, an, ban, tan. Nah, jadi itu dinamakan sukun. Baiklah, kemudian kita akan masuk ke bab 2, yaitu mengenal surah Al-Fatihah. Kalian pasti tahu kan surah Al-Fatihah, yaitu surah yang kita baca setiap harinya ketika kita melaksanakan sholat. Yuk, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terjemah dari surah Al-Fatihah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pemilik hari pembalasan,
hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Apa sih isi kandungan dari surah Al-Fatihah? Yang pertama itu ada tauhid rububiyah, pengesaan dalam perbuatan Allah. Diambil dari ayat Rabbil Alamin, berarti Allah adalah Rabb satu-satunya yang mengatur jagat raya ini. Kemudian ada tauhid uluhiyah, pengesaan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diambil dari ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti kita hanya beribadah dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada tauhid asma wa sifat, yakni pengesaan bahwa Allah satu-satunya yang memiliki nama dan sifat yang sempurna tanpa melakukan takhil, artinya menolak sifat Allah, dan tamsil, menyerupakan dengan makhluk. Tasbih, menyerupakan dengan sifat makhluk. Kesemuanya telah ditunjukkan dengan lafaz Alhamdulillah. Kemudian surah ini menetapkan adanya kenabian pada ayat Ihdinas Shiratal Mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Karena hal tersebut tidak akan bisa tercapai tanpa adanya rasul yang diutus, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adanya penetapan balasan terhadap amalan yang dikerjakan seperti yang tertera dalam ayat Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Balasan tersebut tentu berlaku adil. Makna ad-din adalah memberikan balasan dengan adil. Kemudian surah ini menetapkan adanya takdir dan seorang hamba itu pelaku sebenarnya, tidak seperti yang diyakini Qadariyah yang menolak takdir dan Jabariyah menyatakan manusia dipaksa oleh takdir. Kemudian yang terakhir, surah ini membantah seluruh ahli bid'ah yang sesat, yakni pada ayat Ihdinas Shiratal Mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Setiap ahli bid'ah menyelisihi ini. Baik adik-adik, sekarang kita masuk ke surah An-Nas. Pertama-tama kita baca dulu ya adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, untuk terjemahannya, untuk ayat pertama, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Ayat kedua, Raja manusia. Yang ketiga, sembahan manusia. Yang keempat, dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi. Yang kelima, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Dan yang keenam, dari golongan jin dan manusia. Baik adik-adik, setelah kita membaca dan menerjemahkan surah An-Nas, sekarang kita masuk ke kandungan surah An-Nas. Kata An-Nas yang berarti manusia diambil dari ayat pertama. Ia disebut pula surah Qul a'udzu birabbin nas bersama surat Al-Falaq. Keduanya disebut Al-Mu'awwizatain, yakni dua surat yang menuntun pembacanya menuju tempat perlindungan. Surah An-Nas mengandung isti'adzah, permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan iblis dan bala tentaranya yang dapat melalaikan manusia dengan menebarkan was-was pada diri mereka. 3 ayat pertama surah An-Nas menunjukkan 3 sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni rububiyah,
mulkiyah, dan uluhiyah. Sifat rububiyah didahulukan karena mengandung makna penjagaan dan pemeliharaan, tepat untuk al-isti'adzah atau perlindungan pertolongan. Lalu mulkiyah menunjukkan bahwa tidak ada pertolongan kecuali dari pemiliknya. Setelah itu Allah menyebutkan uluhiyah untuk menjelaskan bahwa dialah yang berhak disembah. Tiga sifat ini sekaligus menunjukkan bahwa hanya Allah lah Tuhan, pemelihara, dan pencipta. Dialah yang merajai dan menguasai manusia, serta hanya dialah yang berhak diibadahi oleh manusia. Selanjutnya adik-adik, kita masuk ke surah Al-Falaq. Seperti sebelumnya tadi, kita baca dulu ya surahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Terjemahan dari surah Al-Falaq. 1. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh fajar. 2. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. 3. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. 4. Dan dari kejahatan atau perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. 5. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Sekarang kita masuk ke kandungan surah Al-Falaq ya adik-adik. Surah Al-Falaq mengandung permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan makhluk. Setiap surah dalam Al-Quran memiliki keutamaan yang luar biasa. Salah satunya surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq merupakan salah satu surah Al-Quran yang berada di urutan ke-113. Surah Al-Falaq berada di juz 30 dalam Al-Quran. Surah Al-Falaq disebut sebagai Al-Muwazzatain bersama dengan surah An-Nas karena kedua surat tersebut diturunkan secara bersamaan oleh Allah kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Para ulama mengkategorikan surah Al-Falaq ke dalam golongan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sesudah surah Al-Fil. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah Al-Falaq saat sedang sakit menjelang wafatnya. Marilah anak-anak kita membaca bersama-sama surah Al-Ikhlas beserta terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Mari kita bersama-sama membaca terjemahnya. Ayat pertama, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ayat kedua, Allah tempat meminta segala sesuatu. Ayat ketiga, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan ayat terakhir, ayat keempat, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan. Apakah anak-anak tahu apa kandungan isi surah Al-Ikhlas? Kandungan surah Al-Ikhlas menegaskan keesaan Allah dan sifatnya yang ahad. Tidak ada sesuatu selain Allah dan tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Tidak ada hakikat kecuali hakikat Allah dan tidak ada wujud yang hakiki kecuali wujud Allah. Tidak ada yang sebanding maupun setara dengan Allah baik dalam hakikat wujud maupun sifat. Semua makhluk bergantung dan membutuhkan Allah. Allah adalah satu-satunya yang dituju untuk memenuhi semua hajat makhluk. Dan Allah tidak beranak
dan tidak diperanakan, dan juga tidak mempunyai istri, berisi pokok-pokok tauhid serta pondasi keimanan. Apakah anak-anak tahu apa asbabun nuzul surah Al-Ikhlas? Asbabun nuzul surah Al-Ikhlas, surah yang terdiri dari 4 ayat ini termasuk surah Makkiyah. Mengapa dinamakan surah Al-Ikhlas? Padahal di dalamnya tidak ada kata Al-Ikhlas. Apakah ada yang tahu anak-anak? Karena Al-Ikhlas adalah tauhid, beribadah hanya kepadanya, dan surah ini berisi tentang pokok-pokok tauhid. Marilah lagi kita membaca surah Al-Lahab beserta terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi zidha hablum mim masad. Shadaqallahul azim. Marilah kita membaca lagi bersama-sama terjemahnya surah Al-Lahab. Yang pertama, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Yang kedua, ayat kedua, tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Ayat ketiga, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak neraka. Yang keempat, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, itu penyebar fitnah. Dan ayat yang terakhir, ayat kelima, di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Apakah anak-anak tahu apa kandungan isi surah Al-Lahab? Isi kandungan surah Al-Lahab ini adalah tentang nasib salah seorang paman Rasulullah SAW, yakni Abu Lahab beserta istrinya yang diancam dengan siksa neraka. Selain untuk Abu Lahab yang diancam dengan kebinasaan di atas api neraka, surah Al-Lahab juga menerangkan tentang perbuatan istri Abu Lahab. Dia adalah orang yang selalu menebar fitnah terhadap Rasulullah SAW. Maka layaklah bila sang istri pun bakal diberi kalung yang berupa tali dari sabut di neraka. Surah Al-Lahab berisi kutukan bagi Abu Lahab dan istrinya yang telah dengan sangat sengit menyakiti Rasulullah SAW. Surah Al-Lahab berisi berita gaib bahwa Abu Lahab akan merugi, binasa, dan celaka. Dan itu benar-benar terjadi. Ia mati mengenaskan dengan sakit yang membuat jijik teman-temannya, hingga tak ada yang mau memakamkannya. Surah Al-Lahab adalah salah satu mukjizat dan bukti kenabian Rasulullah SAW sampai akhir hayatnya. Abu Lahab tidak masuk Islam, baik secara lahir dan batin. Maka ia benar-benar menjadi orang yang binasa dan celaka seperti ditegaskan surah ini. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan video dari kami kelompok 1. Salah khilafnya mohon dimaafkan karena kami hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.